Kami, pemuda-pemudi Gang Jamur, memperingati HUT RI yang ke-75 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Kami dari grup Merdeka dengan saya Suyut, sebelah kanan saya Anton Ganda, lagi nih Ian Cakep. Kami datang, kami main, kami menang. Merdeka! Nenek, saya kami mulai merasakan kami menang. Kami dari tim Mas Ardi Merdeka, menang. Ya cukup. Nama saya Basir, yang di samping kanan saya Eko. Nama masyarakat kami ini galau karena baru nyampe. Ya. Mawati. Yes. Tim dari diwakili oleh tim perwakilannya tim Remako, Rema Jokolot, Selatan lewat, walaupun sudah kolot, yang penting semua lewat. Nama saya Leni dan Irman. Temanya Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Saya Dedi Gapara, Ketua Pelaksana HUT RI yang ke-75. Harapan kami untuk meningkatkan silaturahmi dan berharap di tahun depan masyarakatnya bisa antusias dan berpartisipasi lagi untuk merayakan HUT RI ini. Di pandemik ini, jadi kami tidak mengundang dari pihak luar, ini hanya untuk segelintiran masyarakat Gang Jamur aja. Tapi alhamdulillah masyarakatnya berpartisipasi. Harapan saya untuk menjalin silaturahmi, kekompakan masyarakat, untuk memajukan Kampung Agrowidya Wisata. Makanya kami mengundang dari Persatuan Chef Profesional Indonesia, hanya untuk memikat para wisatawan lokal untuk datang ke Kampung Agrowidya Wisata.
saya lihat dari semua peserta ada yang bagus cara masaknya, cooking methodnya lah, ada tahapan-tahapan proses masaknya. Jadi kunci utama nasi goreng satu, nasi goreng tidak boleh empel, jadi harus ambyar. Ya, itu nasi goreng. Itu mau dikonsumsi sendiri ataupun mau kita jual, itu harus ambyar. Jadi dia nggak boleh empel. Kedua, kalau itu mau untuk dijual, paling nggak harus menarik, ya nggak? Menarik dulu dilihat. Nah, menarik kita pasti garnisnya. Kita akan saya jelaskan tentang garnisnya. Penampilan dari nasinya sendiri, kalau saya perhatiin ada beberapa yang pucat, mungkin jatuh dia kan, pingsan dia. Jatuh bangun. Jadi pucat dia. Ada dua sih ya, satu nasi goreng merah dan nasi goreng putih. Nasi goreng putih itu kemudian tidak pakai kecap, sama sekali. Kemudian nasi goreng merah dia bisa pakai kecap, sebetulnya bukan merah, hitam, agak hitaman. Itu bisa diambil dari kecap, bisa diambil dari saus. Kalau kita gunakan saus sambal ataupun saus tomat, tapi hati-hati dalam penggunaan saus sambal ataupun tomat, karena apa? Dia akan memberi rasa asam. Itu Bu. Kemudian garnis. Kalau dalam perlombaan Bu, semestinya Ibu setiap menggarnis tidak boleh keluar dari piring. Paham ya? Jadi ketika Ibu nanti suatu saat ikut lomba besar, dia tidak boleh. Sebetulnya keluar begini nggak boleh. Jadi dia harus di dalam piring. Contoh misalnya sedikit, dia di dalam piring begini aja. Jadi dia tidak boleh melebihi dari piringnya. Kemudian tidak boleh melebihi bahan utamanya. Ya, jadi hanya 3/4-nya ya. Jadi 1/4-nya adalah untuk garnis, atau 20%-nya garnis, yang 80% adalah bahan utamanya. Jadi nggak harus penuh banget. Karena apa? Itu akan mempengaruhi. Kalau kita gunakan yang untuk lomba misalnya dalam bentuk biji atau yang kecil-kecil, itu selalu gunakan ganjil. Gunakan 1, 3, atau 5. Misalnya Ibu cake ya, misalnya roti itu pakai 1 biji atau 3 biji atau 5 biji, selalu ganjil supaya garnisnya biar bagus. Kalau kita bawa penuh seperti ini, penilaian pasti akan berkurang. Tapi ada kebijakan dari tim juri tentang rasa, tentang kebersihan, tentang proses masak, sehingga itu akan diakumulasi. Tapi biasanya yang utama kita lihat adalah penampilan utamanya, baru ke rasa, baru ke proses masaknya dan kekompakan tim. Mungkin itu sih Bu sedikit tentang ketika Ibu suatu saat UMKM mewakili sini ada ikut perlombaan. Kalau diperhatikan setiap menggarnis jangan sampai melebihi dari piring, gitu ya. Dilihat dari semuanya Bu ya. Jadi kita lihat dari kekompakan tim, kebersihan, proses memasaknya, rasanya dan penampilan. Tim juri memutuskan untuk juara 3. Juara 3 jatuh pada meja nomor 2. Itu dapat juara 3. Ya. Kemudian untuk juara 2. Juara 2 jatuh pada meja nomor 6. Dan juara 1-nya, juara 1 simpen dulu. Favorit, ada tim panitia bisa dicatat ya? Oh iya. Nggak tahu apa Ya. kayak mana. Nomor 6 itu
Bu Penny. Sudah? Ulang ya. Untuk juara 3 tadi nomor 2. Kelompok 2 itu juara 3. Juara 2-nya kelompok 6. Juara 1-nya belum. Ya. Juara favorit. Favorit pertama. Favorit pertama jatuh pada kelompok hijau nomor 7. Dan juara kelompok Romaku. Ya. Juara harapan 2. Juara favorit 2 jatuh pada kelompok nomor 5. Harapan 1 jatuh pada nomor 1. Dan juara harapan 2 jatuh pada nomor 3. Nanti yang belum tercatat kita antara juara harapan 3 dan nomor 1. Ayo, siapa juara nomor 1-nya? Juara 1-nya kelompok penyelaman 8. Dan juara harapan 3-nya jatuh nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Oke, demikian. Oke, terima kasih. Nama saya Agus. Saya biasa dipanggil Chef Bagus atau Agus juga sama aja. Kalau profesi saya saat ini saya di Unilever Food Solution sebagai chef ad hoc-nya untuk wilayah Lampung dan Bengkulu. Kemudian hari ini saya diundang ke sini untuk jadi tim juri di acara 17 Agustus yang ke-75 ya di desa ini. Dan alhamdulillah sudah selesai. Sempat tadi kita ngasih tutorial tentang bagaimana bikin nasi goreng, bagaimana cara penggarnisannya, platingnya, kemudian dan tadi juga saya sudah sampelkan sedikit, saya kasih resep tentang pembuatan nasi goreng kemangi. Tadi sama-sama kita sudah lihat. Oke, kalau secara menyeluruh ya, semua pasti bisa bikin nasi goreng. Ya hampir semua bisa nasi goreng, apalagi ibu-ibu setiap pagi sisa nasinya daripada dibuang kita bikin nasi goreng. Jadi secara umum semua bisa bikin nasi gorengnya. Antusiasnya masyarakat saya luar biasa, biarpun dia hanya di gang kecil tapi antusias dari warga luar biasa, kekompakannya dari warga luar biasa. Tinggal kreativitas, tapi mereka sudah mulai, saya nilai sih mereka sudah memulai untuk berkreativitas ya, bagaimana sih macam-macam olahan nasi goreng udah mulai ada. Hanya perlu tambahan bagaimana cara platingnya aja lah, cara penyajiannya ya. Mungkin karena ini warganya emak-emak, ibu-ibu warga komplek aja, sehingga dia kurang menguasai tentang bagaimana mendesain makanan ya. Selain makanan enak, dilihat juga harus enak. Kalau dilihat enak, makanannya enak pasti banyak yang suka pasti. Kira-kira kayak gitu. Itu sih yang perlu diedukasi kembali. Siap, kalau saya sendiri siap. Saya memang dari komunitas ya, saya dari Iwakul, Ikatan Wisata Kuliner Lampung. Kapan saja kami diminta, insya Allah kami siap. Kami juga banyak anggota kita yang bukan hanya saya sih, banyak anggota kita yang siap lah. Intinya bukan hanya di sini aja. Kita sudah kok, beberapa kabupaten kita sudah pernah ngisi juga untuk jadi tim juri, tim edukasi kita sering seperti itu. Jadi senang hati ketika memang kita diajak bergabung, senang hati. Warga Gang Jamur, Kampung Argo, mantap!